Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 74 dua tambahan lagi. Jiu menoleh ke belakang, agak terkejut ketika melihat gadis muda yang mukanya berlumuran hitam itu. Dia bertanya kepada gadis muda itu dengan nada tidak yakin, apa yang baru saja kau katakan? Gadis muda itu menggigit bibirnya saat matanya menatap tajam ke arah sosok berbaju merah dan berkata, aku bisa menghangatkan tempat tidurmu. Ketika Feng Jiu mendengar kata-kata itu dengan sangat jelas kali ini, dia berusaha keras untuk menahan keinginan kuat dalam dirinya untuk tertawa terbahak-bahak dan dia malah berkata dengan nada menggoda, aku lebih suka wanita cantik. Seorang gadis kecil berwajah hitam sepertimu menawarkan untuk menghangatkan tempat tidurku dan aku harus menerimanya. Ketika gadis yang berpakaian serba hitam mendengar kata-kata Feng Jiu, dia segera mengangkat lengan bajunya dan menyeka wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya di bawah. Aku tidak jelek. Dia mendongak ke arah Feng Jiu dan berkata. Benar saja, gadis muda itu tidak hanya tidak jelek, dia juga memiliki fitur wajah yang sangat indah. Itu adalah wajah kecantikan alami dan fitur wajahnya yang sangat halus dikombinasikan dengan wajahnya yang kecil seukuran telapak tangan seharusnya memancarkan daya tarik kecantikan yang sangat mempesona. Namun, tidak ada sedikit pun sikap malu-malu seorang gadis muda padanya, tetapi sebaliknya, dia menunjukkan sikap dingin dan acuh tak acuh. Namun sikap dinginnya itu masih memancarkan pesona dingin tertentu di sekelilingnya. Di samping mengotori wajahnya, dia juga mengubah bentuk alis dan matanya agar dirinya tidak terlihat menonjol lagi. Tanpa perlu melihat sedikit pun, Feng Jiu menebak bahwa dadanya yang datar pasti juga terikat erat dengan kain tebal. Gadis itu setidaknya cukup pintar untuk menyembunyikan penampilannya yang menonjol, atau hal itu bisa saja mendatangkan banyak masalah baginya. Feng Jiu melangkah lebar untuk kembali, mendekati gadis berjubah hitam itu. Tatapan mata Feng Jiu menggoda saat dia bertanya, kau benar-benar akan menghangatkan tempat tidurku. Asalkan kau menyelamatkan saudaraku, nyawaku adalah milikmu, apalagi tubuhku yang seperti cangkang ini. Gadis itu memasang muka apatis, tampak sangat acuh tak acuh. Namun tubuhnya menegang karena jarak Feng Jiu yang begitu dekat dan tangannya yang terkepal begitu erat memberitahu Feng Jiu bahwa gadis muda itu tidak seacuh tak acuh seperti yang ia coba tunjukkan. Ngomong-ngomong, gadis mana yang tidak keberatan menghangatkan tempat tidur orang asing seperti ini? Atau bahkan menyerahkan nyawanya sendiri begitu saja? Feng Jiu menatap gadis muda itu sejenak dan ujung bibirnya melengkung sebelum dia berkata, kalau begitu, tunjukkan jalannya. Ya. Gadis muda itu menundukkan matanya sambil memberi hormat, lalu dia bangkit untuk menunjukkan jalan ke tempat tinggalnya. Sekitar 1 jam kemudian, Feng Jiu menatap rumah kosong dan bobrok yang tampak seperti embusan angin sepoi-sepoi akan menerbangkannya di depan matanya. Dia melihat gadis berjubah hitam masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa segera setelah membuka pintu dan dia mengikuti gadis itu tepat di belakangnya. Begitu masuk, dia langsung melihat seorang pemuda berbaring di atas ranjang papan kayu yang kosong. Gadis berjubah itu membilas kain dengan air dan menyeka dahi serta telapak tangan pemuda itu sebelum menoleh ke arah Feng Jiu dan berkata, ini adik laki-lakiku. Setelah minum obat 2 hari yang lalu, dia muntah darah dan tiba-tiba pingsan. Feng Jiu melangkah maju dan melihat bahwa anak laki-laki itu begitu kurus sehingga dagunya menjadi lancip, wajahnya pucat dan sama sekali tidak berwarna. Hanya dengan satu tatapan itu, dia mengulurkan tangannya dan menempelkan jarinya pada pergelangan tangan anak laki-laki itu untuk memeriksa denyut nadinya. Setelah beberapa saat, Feng Jiu menarik tangannya dan memerintahkan, lepaskan bajunya. Sambil berbicara, Feng Jiu mengeluarkan jarum peraknya. Gadis berjubah hitam itu menurut dan membuka baju kakaknya. Dia memperhatikan Feng Jiu yang tampaknya telah menusukkan jarum perak itu dengan sembarangan ke beberapa titik akupuntur di tubuh kakaknya. Jantungnya berdegup kencang saat dia menahan keinginan kuat untuk menghentikan Feng Jiu, dan menatap wajah kakaknya, sangat takut akan akibat yang mungkin terjadi. Setelah beberapa lama, Feng Jiu mencabut jarum suntiknya dan berdiri. Gendong dia di punggungmu dan ikut aku. Segera setelah mengatakan itu, Feng Jiu berbalik dan berjalan keluar. Gadis berjubah hitam itu melihat Feng Jiu sudah bergerak dan dia bergegas menyeret kakaknya ke punggungnya, bergegas mengikuti Feng Jiu dari dekat. Ketika Feng Jiu kembali ke rumah halaman, dia melihat Guan Xilin membawa kasur empuk untuk dimasukkan ke dalam kereta kuda. Ketika dia melihat Feng Jiu kembali, dia berseru riang, Jiu kecil, apa pendapatmu tentang kereta ini? Aku sengaja memilih yang paling besar sehingga kamu bisa berbaring dan tidur selama perjalanan jika kamu perlu beristirahat. Dengan begitu, kereta akan lebih nyaman untukmu. Ketika matanya melihat 2 orang lain di belakang Feng Jiu, wajah Guan Xilin berubah bingung saat dia bertanya, untuk apa mereka ke sini? Feng Jiu tersenyum licik dan berkata, penghangat tempat tidur.